Esra, saya mau tanya, apa itu Ordo Salutis? Ordo Salutis itu satu istilah di dalam soteriologi. Soteriologi itu doktrin keselamatan. Ordo Salutis itu adalah istilah di dalam doktrin keselamatan. Ordo Salutis itu bahasa Latin. The order of salvation. Urut-urutan keselamatan. Nah, maksudnya adalah bahwa step by step seorang diselamatkan itu urut-urutannya bagaimana? Nah, itu yang disebut sebagai Ordo Salutis. Karena itulah maka dalam Ordo Salutis ini juga beda-beda pandangan. Ditanya kepada orang karismatik ya Ordo Salutisnya mungkin lain. Dengan ditanya pada orang Lutheran atau orang Calvinis ya, atau orang Katolik misalnya, itu beda-beda pandangan. Nah, tapi saya mau menjawab atau mau memberikan urut-urutan ini dari sudut pandang Calvinis, Reform. Ordo Salutis itu pertama-tama itu dimulai dari penetapan atau pemilihan sebelumnya. Jadi seorang ditetapkan. Setelah penetapan itu, nomor 2 yang terjadi itu adalah regeneration atau kelahiran kembali, lahir baru. Setelah itu ada namanya calling, panggilan. Setelah ada panggilan lalu ada faith, iman atau pertobatan. Setelah iman pertobatan lalu muncul disebut justification, pembenaran. Setelah pembenaran terjadi adoption, pengangkatan sebagai anak. Lalu berikut terjadi sanctification, pengudusan. Lalu berikut terjadi perseverance, ketekunan. Dan yang terakhir adalah glorification, yaitu pemuliaan di surga. Jadi dimulai dari surga, kembali ke surga. Saya mungkin memperjelas begini. Jadi saya misalnya, mula-mula saya dipilih oleh Tuhan. Dipilih sebelum dunia dijadikan. Nah, itu namanya predestinasi itu, penetapan itu. Setelah itu, saya kan orang berdosa. Karena saya orang berdosa, maka saya secara rohani sudah mati. Karena saya secara rohani sudah mati, maka namanya juga orang mati, dibikin apapun kan tidak ada respon. Coba kalau ada mayat di situ, bawa uang 100.000 goyang-goyang, ada respon? Tidak ada. Bawa seibabi goyang-goyang, ada respon? Tidak ada. Bawa capcay goyang-goyang, tidak. Namanya orang mati tidak bisa respon. Bagaimana supaya dia bisa respon? Ya dihidupkan dulu. Setelah dihidupkan baru goyang-goyang ini, uang matanya mulai begitu ya. Dikasih sate babi, nah mulai goyang geleng-geleng. Itu karena sudah bisa respon, karena sudah hidup. Nah, mayat rohani seperti saya itu perlu dihidupkan dulu. Nah, penghidupan itulah yang disebut sebagai regenerasi. Lahir baru. Dilahirkan kembali. Nah, setelah saya lahir kembali kan sekarang sudah bisa respon. Kalau saya mayat rohani dikasih khotbah macam apapun, dikasih pemberitaan firman macam apapun, saya tidak bisa respon. Tapi karena saya sudah dilahirkan kembali, maka tahap ketiga calling, panggilan. Maka Injil diberitakan pada saya. Siapa mau bertobat, marilah. Itu calling. Akhirnya saya menyerahkan diri. Setelah saya menyerahkan diri, maka saya akhirnya muncullah yang keempat itu, yaitu pertobatan atau iman. Maka mulailah saya beriman. Jadi lahir baru tidak sama dengan beriman. Lahir baru bukan bertobat. Lahir baru itu mendahului iman dan pertobatan. Lahir baru itu yang bisa membuat kita beriman. Bisa membuat kita bertobat. Jadi jangan identikan lahir baru dengan pertobatan. Nah, setelah saya beriman, lalu apa? Justification, pembenaran. Saya dibenarkan. Apa artinya saya dibenarkan? Saya dibenarkan itu artinya saya dianggap benar. Tapi apakah saya etika sudah benar? Belum. Itu butuh proses. Tapi saya langsung dianggap benar. Misalnya ya, saya ini pemabuk berat. Tapi malam ini saya terima Yesus. Apakah besok langsung jamin bahwa saya langsung stop mabuk sama sekali? Mungkin masih sedikit-sedikit juga ya. Ya. Tapi pada waktu malam ini saya percaya Yesus, di hadapan Allah saya sudah dianggap benar.
Bukan karena saya sudah berbuat benar, bukan. Tapi karena saya sudah di dalam Kristus. Semua manusia itu pada dasarnya ada dua saja, dua perwakilan. Adam, Kristus. Adam adalah manusia pertama, generasi manusia pertama, manusia lama. Kristus adalah manusia kedua. Atau makanya Kristus disebut sebagai Adam terakhir, karena ini adalah perwakilan kedua. Semua kita lahir dalam Adam. Pada waktu kita percaya Yesus, kita pindah ke Kristus. Waktu kita dalam Adam, Allah lihat Adamnya berdosa. Maka semua di dalam Adam dianggap berdosa. Makanya Roma pasal 5 bilang, karena pelanggaran satu orang, semua orang dianggap orang berdosa. Tapi begitu saya percaya Yesus, saya pindah ke Kristus. Nah, Kristus itu siapa? Kristus orang benar. Karena Kristus orang benar, Bapa di surga lihat Kristus benar, kebenaran Kristus diperlakukan pada saya, pada semua orang dalam dia, maka saya pun ikut jadi benar karena saya berada dalam Kristus. Etika saya belum benar, tapi status saya sudah benar. Nah, itu namanya justification. Setelah saya dibenarkan, step berikut adalah adoption. Itu pengangkatan anak. Maka Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Atau dalam Galatia pasal 4 ayat 45 itu. Kita diterima sebagai anak. Adoption of son. Maka dulunya kita tuh anak siapa? Dulu kita sebelum percaya Yesus anak iblis. Tapi sejak kita percaya Yesus, kita diadopsi menjadi anak Allah. Kita aslinya bukan anak Allah, aslinya anak iblis. Yang asli anak Allah itu cuma Yesus. Makanya disebut sebagai anak tunggal Allah. Kita semua ini anak, tapi anak hasil adopsi. Karena iman, dulunya anak iblis. Makanya kalau saudara belum percaya Yesus, saudara itu anak iblis. Sudah percaya Yesus, anak Allah. Bagaimana kalau pendeta belum percaya Yesus? Itu pendeta kalau belum percaya Yesus, pendeta juga anak iblis. Nah, cilakalah gereja-gereja kalau pendetanya belum sungguh-sungguh percaya, maka tiap minggu yang naik mimbar khotbah itu adalah anak iblis yang berkhotbah. Nah, ini jadi susah itu, ya. Anak iblis kalau percaya anak Allah. Nah, setelah adopsi terjadi, saya sekarang sudah jadi anak Allah, lalu waktu saya percaya, kan saya dapat Roh Kudus. Menurut Efesus 1 ayat 13. Kalau Roh Kudus sudah masuk, maka terjadilah tahap berikut namanya sanctification, pengudusan. Maka Roh Kudus sudah masuk ke dalam diri saya, namanya juga Roh Kudus, dia mulai melakukan pengudusan. Maka kalau pengudusan sudah dilakukan, maka lambat laun hidup saya ini makin bergerak ke arah baik. Maka pelan-pelan saya itu makin hari makin lebih baik dari sebelumnya. Kalau dulunya satu hari 5 botol, lama-lama juga 3, 2, 1, sampai akhirnya tidak minum lagi. Ya, nah dulu kalau emosi langsung pukul, tonjok 10 kali. Tapi setelah ada pengudusan, masih emosi, tonjok juga. Tapi tinggal 3 kali saja. Ya berarti ada perubahan. Lama-lama, perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Itu namanya sanctification. Lalu muncullah buah roh. Karena Roh Kudus bekerja. Kasih, sukacita, keluar semua. Makanya kalau ada orang bilang, saya sudah percaya Yesus. Tapi hidupnya tidak pernah berubah sama sekali dalam seluruh aspek. Nah, ini kita curiga, ini tidak ada pengudusan. Kalau tidak ada pengudusan berarti tidak ada Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus berarti dia belum percaya Yesus. Orang sudah percaya Yesus mengalami sanctification, dia belum suci sempurna. Tapi ada perubahan. Suci sempurna nanti di surga. Setelah sanctification, masuk tahap berikut adalah perseverance, ketekunan orang-orang. Kita mulai bertumbuh, bertekun, sampai terakhir glorification, itu di surga nanti. Nah, di surga nanti baru kita tidak berdosa lagi. Itu namanya ordo salutis. Nah, kalau mencari ayat tertentu yang menjelaskan seluruh ordo salutis yang saya jelaskan mulai dari pemilihan sampai glorification, mulai dari election sampai glorification, kita tidak dapat di dalam satu ayat. Kadang-kadang ada ayat-ayat tertentu yang hanya membicarakan beberapa tahapan. Ya, beberapa tahapan. Nanti kalau kita semua menafsirkan secara bersama-sama, baru kita bisa membuat suatu ordo salutis secara lengkap. Saya misalnya beri contoh dalam Roma 8 ya, ayat 29-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya. Ini berarti pemilihan dan penentuan. Ya, lalu ayat 30, dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka juga dipanggilnya. Ini calling. Mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Ini justification. Dan mereka dibenarkan, mereka juga dimuliakan. Ini glorification. Ya. Roma 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, dibenarkan justification. Karena iman,
Ini faith. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Itu glorification. Dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran ini calling. Iman timbul dari situ, berarti ini faith. Yohanes 1 ayat 12, semua yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Yaitu mereka yang percaya. Percaya ini kan faith. Ya. Sedangkan diberi kuasa menjadi anak Allah, yaitu adalah adoption. Ya. Itu adalah adoption. Lalu kita melihat juga 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah, ini regeneration. Ya. Dia tidak berbuat dosa lagi, ini adalah sanctification. Ini memang ada arti sendiri, tapi itu sanctification. Nah, dan banyak ayat lain. Jadi ada hanya beberapa saja. Tapi kalau dikumpul semua ya seperti saya sampaikan tadi. Itu disebut sebagai Ordo Salutis, the order of salvation.